Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa Heru Hanindyo, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Heru Hanindyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai hakim yang melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 2 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ya, jadi memang ada perbedaan sikap dari ketiga terdakwa ya. Memang Pak Erintua dan Pak Mangapul dalam persidangan itu mengakui perbuatannya. Sedangkan Pak Heru bukan tidak mengakui ya, berbeda ya. Tidak mengakui dengan tidak menerima itu beda. Jangan dipelintir. Pak Heru memang tidak menerima dari baik dari Lisa Rahmat maupun tidak menerima dari Pak Erintua ketika bagi-bagi. Kalau dilihat dari sidang dulu sempat ada bagi-bagi uang, bertiga bagi-bagi uang. Kita tanya sama Pak Erintua juga siapa yang bagi-bagi semuanya. Nggak mungkin kan, semua tiga orang menghitung uang itu tidak mungkin. Apa yang dirampas untuk negara, saya ulas lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Farid tadi bahwa itu tadi ada sertifikat ya di SDB. Sertifikat itu adalah kumpulan dari beberapa dokumen dan itu tadi juga ada dokumen ya, ada sertifikat itu tanah yang ada di Cianjur itu ada 2, kemudian ada yang di Bali, kemudian ada satu lagi yang di Tangerang, itu nyata-nyata hasil dari jerih payah orang tua Pak Heru ya itu. Jadi itu tadi semuanya juga dirampas untuk negara. Nah disinilah kurang adilnya ya dalam tuntutan ini. Namun apapun itu adalah haknya jaksa penuntut umum untuk melakukan hal itu. Nah kemudian tadi juga disebutkan bahwa itu ada emas. Teman-teman tahu ya, supaya tahu dan informasi ini supaya berimbang, emas itu dibeli oleh ibunya Pak Heru itu karena di dalam emas itu ada plastik diselipkan. Itu ada yang beli di Grogol, ada yang beli di Kalimantan, ada yang beli di Papua, di mana saat itu ibunya Pak Heru mendampingi suaminya selaku seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas di daerah itu. Jadi hal ini juga sewenang-wenang ya, haknya orang lain tanpa ada hubungannya dengan perkara yang ada saat ini disikat begitu saja. Nah ini satu pembelajaran buat kita semuanya, mudah-mudahan nanti penegakan hukum di Republik ini ke depan ya dasarnya adalah fakta persidangan ya, apa yang terjadi di persidangan bukan hanya sesuai dengan kemauannya. Dan terkait SDB yang 3 itu, kalau teman-teman tahu, SDB itu bukan sesuatu barang yang mewah karena itu sewanya itu hanya 800.000 satu tahun ya, dan itu untuk nyimpan ijazah, untuk nyimpan hal-hal lain. Dan kalau tadi disebutkan terkait ada dolar, ada yen, ada real dan lain sebagainya, itu adalah di fakta persidangan kami sudah gali, itu adalah hasil, bukan hasil ya, tapi sisa perjalanan beliau tugas, orang tuanya jalan di Eropa, orang tuanya menjalankan ibadah umroh bersama keluarga dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan itu semua tidak ada hubungannya dengan perkara Ronald Tanur.